terjadi, jangan sampai nanti justru yang masuk, yang diterima, yang ikut tes segala macam itu orang baru. Sementara teman-teman yang di PLKB yang sudah lama, ya, yang tadi saya bilang cuma tamat SMA tapi sudah mengabdi 15 tahun, itu terabaikan. Justru mereka ngambil orang-orang baru karena kebutuhan politik, dipakai buat pilkada, gitu loh. Dan itu yang terjadi selama ini. Makanya memang harus betul-betul harus betul-betul dikontrol gitu. Jangan yang baru-baru. Ini kan banyak nih usulan-usulan baru dari Pemda, saya tahu persis itu. Nah, yang lama-lama ini yang memang harus di backup. Begitu, Ibu. Jadi benar-benar dikontrol lah ya. Yang masukan-masukan Pemda tadi, Pemda tuh juga banyak yang nakal-nakal loh, jangan salah. Gitu. Jadi orang baru yang masuk, yang dikasih itu orang baru, anak-anak lama yang udah bekerja sekian tahun itu justru terabaikan dengan berbagai alasan, Bu. Nah, itu yang memang mesti kami kontrol. Dan saya dengan Bu Sri Meliana, kita udah bicara banyak dengan Pemda di Sumatera Selatan. Bahkan saya sempat ngomel-ngomel juga di sana gitu. Tahu sendiri kan saya kalau ngomong itu saya bilang nggak boleh, saya bilang jangan ini orang-orang baru yang kalian masukin karena untuk alat pilkada gitu. Kasihan teman-teman yang sudah ngantri puluhan tahun. Nah, itu yang saya mau sampaikan ke Menpan RB. Ya, mesti hati-hati. Ya, Bu ya. Ya, saya bilang PHP tadi itu bukan bahasa saya, bahasa teman-teman. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat, yang saya hormati para mitra dan seluruh anggota Komisi 9 yang saya hormati. Pertama, benar apa yang disampaikan Bu Irma, karena saya perlu menegaskan ulang bahwa memang perlu diberesin dulu itu kebijakan pemerintah dalam soal ini, sehingga biar rencana bagus ini tidak hanya mangkrak jadi rencana, tapi juga bisa diaplikasikan dengan baik dan tidak jadi tagihan masyarakat. Yang kedua, kalau saya lihat di halaman 10 paparan BKKBN, soal penyebaran tenaga penyuluh KB, PLKB, PNS, dan PPK, dari total 14.419 orang, dengan rasio nasional 1 orang penyuluh membina 6 desa. Ini tidak terlalu berat? Bayangan saya di desa-desa terutama di luar Jawa, itu luasannya satu desa bisa hampir sama dengan satu kabupaten di Jawa. Sementaranya ditangani oleh 1 orang pembina dalam 6 desa. Dengan gaji yang tadi disebutkan sangat kecil, tanpa fasilitas apa-apa. Lalu sebenarnya jumlah idealnya itu berapa, Pak? Apa yang bisa dilakukan oleh 1 orang dengan membina 6 desa dengan sebaran begitu luas? Apa yang bisa dicapai kira-kira? Lalu cara kerjanya juga seperti apa, Pak? Saya kira ini perlu hitung-hitungan yang lebih rasional, sehingga kita bisa lebih memanusiakan tenaga-tenaga penyuluh kita, terutama yang kita kirim di daerah-daerah yang sebarannya sangat luas. Yang kedua, kalau saya lihat penambahan penyuluh KB formasi PPK tahun 2021, yang mestinya 4.046 orang, itu hanya terisi 2.215 orang. Jadi sementara tadi terlalu kecil sebenarnya tenaga kita yang ada, sisi lain rekomendasinya itu juga masih terlalu rendah. Yang mestinya 4.000 hanya separuhnya saja, dengan alasan salah satunya kualifikasi pendidikan yang terbatas. Apa iya, Pak? Bukankah tiap tahun itu juga ada lulusan begitu banyak, sehingga tidak mungkin kita merekrut hanya 4.000 orang. Ini rasionalisasinya seperti apa? Kemudian yang ketiga, saya juga kepingin tanya ringan aja, masa kerja nakes PPK non ASN itu berapa lama? Kemudian apa saja fasilitas dan besaran gaji yang diterima, Pak? Apakah mengikuti UMR atau sesuai dengan UMR daerah masing-masing atau seperti apa? Mohon penjelasan.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beda dengan guru. Guru itu sudah dikelola isunya bertahun-tahun, berjibaku dengan segala cara. Kemudian mereka seandainya mereka diberi waktu sampai November 2023, mereka sudah siap lama. Tapi beda dengan nakes. Nakes ini baru kita sadari keberadaannya, kebutuhan kita dan lain-lain persoalannya tuh sejak COVID. Baru kita tahu bahwa betapa kita tergantung kepada nakes. Nah, untuk PKB dan PLKB kita udah tahu lama itu, Pak. Mereka datang berperiode ke sini untuk menuntut perhatian bahwa kita sama-sama menjalankan tugas negara. Dan bagian kita untuk memikirkan bahwa mereka bisa hidup dalam melaksanakan tugas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi untuk nakes mungkin Bu Ade aja kita baru dirikan Dirjen SDM ya Bu ya? Dirjen nakes ya? Baru didirikan setelah hingar-bingar urusan ini akan kita selesaikan. Benar ya Bu? Melalui ketua. Nah, ini berarti untuk nakes ini hal yang mendadak harus diselesaikan. Karena mereka tidak pernah berpikir tentang itu sebelumnya, ini jadi gelagapan. Saya pikir Bu Ade pun gelagapan untuk mengumpulkan semua data dan lain-lain. Pertanyaan saya, ada dari Pan RB ada nggak? Ada. Pertanyaan saya buat Pan RB, apakah kondisi ini bisa disamakan? Guru diberi waktu bertahun-tahun berjuang, kemudian kita selesaikan mereka di November, sementara nakes yang gelagapan ini memasukkan data aja belum selesai Bu. Ada di grup perpanjangan memasukkan data sampai sekian November, itu saya nggak tahu apa kebijakannya, atau masih ada sisa waktu masukin lagi gitu, atau gimana? Siapa yang mengatur ini? Nah, kami ingin banget seperti kata teman-teman tadi, Pan RB ini memahami situasi kebatinan ini, gitu loh. Memahami sehingga ada waktu buat kawan-kawan mengatur nakes ini dengan lebih baik. Kalau di pendidikan itu mereka punya dapodik, sekali enter semua guru masuk. Lah di Kemenkes sistemnya masih hang-hang, belum bisa dicapai dengan baik. Sementara limit waktunya sama November. Nah, coba kawan-kawan ibu dan bapak yang adil dan bijaksana di Pan RB itu memahami situasi kebatinan seperti ini. Kami baru selesai COVID, kami baru tahu bahwa ini sangat diperlukan. Semua orang tiarap dia datang tiap hari. Kemudian untuk kawan-kawan PKB dan PLKB itu menuntaskan stunting antara lain pekerjaannya. Tapi itu diburu-buru juga dengan memasukkan data dan lain-lain. Nah, kami ingin ini menjadi masukan, Ibu. Menjadi masukan, kita kadang-kadang mikirnya gini, ya itu sudah keputusan Pan RB. Untuk pegawai-pegawai diatur oleh Pan RB. Tapi kata Bu Neti nggak bisa tidak connect, harus connect. Harus connect, nggak bisa menurut kami begini maka laksanakan seperti itu, nggak akan maksimal. Akan banyak yang menjadi korban yang bekerja sebagai nakes bertahun-tahun. Itu sama ceritanya dengan menjadi guru bertahun-tahun. Nah, jadi dari kawan-kawan Bapak dan Ibu sekalian dari Pan RB, jadikan ini masukan. Kemudian Kemenkes dan dari Kemenkes dan dari BKKBN, bicaralah kepada Pan RB ini untuk meminta semacam
afirmasi. Gitu loh. Kami minta afirmasi sedikit waktu lagi. Kapan dikitnya Bu Adip? Harus kerja kejar-kejaran dengan waktu. Kalau dari BKKBN mereka sedikit yang meminta PKB dan PLKB. Kalau nakes itu, Bu Ade, nakes itu mulai dari honorer, mulai dari TKS, dan banyak lagi. TKS itu sedih karena sebagai tenaga sukarela ternyata mereka tidak tercatat di mana-mana. Dan ini banyak. Kita nggak bisa menutup mata bahwa sebagian besar pekerjaan di puskes di mana-mana itu dilaksanakan oleh nakes dan tenaga kerja sukarela. Jadi ini maksud saya, jangan diberi tenggat waktu yang seperti ini. Ayolah minta afirmasi Bu Ade dan Pak Sektama. Khusus untuk dua persoalan ini yang saya kenal. Saya nggak tahu kalau dari pertanian, dari agama atau dari yang lain-lain saya nggak tahu. Tapi dua kawan-kawan yang kita ketahui profesinya ini, mohon mintalah afirmasi dengan segala cara ke Pan RB. Saya nggak tahu caranya seperti apa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan semua dan seluruh jajaran. Yang pertama, saya mau tahu dulu nih ya, dari Menpan RB dan dari Mendagri, dari Kemendagri ini kan program pemerintah ya Bu ya. Katanya tadi Ibu dukung, dari Menpan RB maupun dari Kemendagri dukung. Bu, menurut saya kalau cuma dukung doang, tapi nggak ngerti permasalahannya juga nggak ada gunanya. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena kami sudah bicara dengan para bupati wali kota di daerah. Jadi gini Bu, tanpa persetujuan Kementerian Keuangan, ini nggak bakal jalan. Karena duitnya nggak ada. Jadi Menpan RB mau bikin program sebagus apapun, Kemendagri memberikan persetujuan dukungan seperti apapun, menurut saya sia-sia kalau duitnya nggak ada. Karena dana alokasi umumnya nggak ditambah. Makanya bupati, gubernur, bupati, wali kota di sana nggak berani ngambil tindakan apapun terkait masalah ini. Itu yang perlu didudukkan bersama menurut saya. Jadi Ibu lapor sama Mendagri, lapor juga sama Menpan RB. Mesti ketemu dulu dengan Menq, duduk bareng-bareng. Ini mau diapain nih program ini? Jangan cuma ngasih PHP aja sama teman-teman yang sudah mendaftar. Nah, sama-sama kita lihat di paparan dari Kementerian Kesehatan ini kan tenaga kesehatan non-ASN aja yang tersedia itu sekitar 484 ribuan. Kemudian pengusulan kebutuhan pada fasilitas kesehatan Pemda sebanyak 255 sekian. Formasi akhirnya ada 88370. Artinya ada sekitar 228.803 yang tidak terserap. Terus ini mau dikemanain? Pertanyaannya itu, mau dikemanain? Nah, kemudian juga yang terserap itu kriterianya seperti apa? Kok ada yang bisa diserap dan ada yang nggak bisa serap? Ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Menpan RB, oleh Menq, oleh Kementerian Dalam Negeri, juga oleh Kementerian Kesehatan. Jadi jangan bikin program kalau nggak duduk sama-sama dulu. Kasihan loh. Saya nggak sampai hati tuh, setiap hari saya ditanya, ini saya rapat ini apa namanya, WA saya ini berdering-dering terus nanyain soal ini. Belum teman-teman PLKB itu yang cuma digaji 250.000, 500.000. Bayangin gitu, nggak manusiawi. 250.000, 500.000 tuh jajan anak saya cuman
1 minggu. Nah, sekarang saya minta perwakilan yang duduk di sini tolong sampein sama Menpan RB, sampein sama Menteri Dalam Negeri, tolong koordinasi dengan Kemenq, tambahin daunya supaya program ini bisa jalan gitu loh. Kita ngomong banyak, presentasi sebanyak ini dengan data yang sebagus ini nggak ada artinya kalau 3 kementerian ini nggak duduk bersama. Ini kan PHP, seperti PHP. Kasihan nih, sekian banyak orang yang merasa di PHP. Kan program ini katanya harus selesai 2023 meng-ASN-kan. Tidak boleh ada lagi yang namanya outsourcing. Nah, terus yang nggak terserap ini mau digimanain? Yang katanya nggak lulus karena sesuatu dan lain sebagainya itu mau dikemanain? Yang sudah 38 tahun ke atas yang ikut tes terus kemudian nggak lulus, itu mau diapain? Padahal mereka sudah kerja lebih dari 20 tahun. Ada yang 15 tahun, 20 tahun, itu mau diapain? Jadi saya kira kementerian duduk bersama dulu. Duduk bersama dulu, jangan cuma bisa bilang mendukung. Semua orang bisa mendukung, tapi didukung pakai apa? Pakai data? Nggak bisa, Bu. Jadi mesti duduk bersama dulu, 3 kementerian, kemudian tambahin uangnya, daunya ke daerah, baru kemudian Bupati Wali Kota itu bisa melaksanakan program ini. Jadi saya kira ini harus didudukkan bersama dulu. Jangan kemudian presentasinya bagus, tapi hasilnya juga nggak maksimal. Ini penting bagi Menpan RB maupun Kementerian Dalam Negeri untuk bisa duduk bersama dengan Menq. Saya kira itu pimpinan, terima kasih.